Halo semuanya, jumpa lagi sama gua Andri Sanjaya di channel terbaru yaitu Boruto Jogan. Kali ini kita akan membahas tentang komentar dari Rei ya di fanverse-nya dia, karena ada beberapa hal yang cukup menarik bagiku ya untuk kita obrolkan bersama selagi kita menunggu bahan baru yang mungkin akan aku buatkan video ya seperti biasa. Yang video kemarin juga udah aku buat seperti biasa, tapi kayaknya ya kok nggak jauh beda ya antara aku bikin video normal dengan video facecam ya. Apa mendingan aku bikin facecam aja ya, nggak usah ribet jadi tiap hari bisa ada video terus gitu. Ternyata nggak ada bedanya gitu guys ya. Kalau aku lihat ya sama-sama 4000 ya, cuma beda tipis aja gitu ya. Yang video pakai gambar lebih banyak dikit lah ya. Nanti kita coba lihat aja lah ya. Kalau misalkan emang aku males ya udahlah, aku pakai facecam juga cukup kayaknya. Tapi mari kita lihat dulu guys, kira-kira apa yang bisa kita obrolkan dari fanverse-nya Rei. Kita mulai dari yang paling awal dulu ya. Di sini dia bilang, I want Kawaki able to weak his setting on his own. Like if a situation arise, he need more speed, defense, or attack. Jadi dia ingin banget ya, si Rei itu ingin Kawaki bisa fleksibel gitu guys ya. Ketika dia memang lemah gitu ya, dia bisa men-setting dirinya sendiri gitu. Jadi jika situasinya memaksa dia untuk perlu meningkatkan kecepatan ya, dia bisa mengubahnya, atau perlu meningkatkan defense ya dia bisa mengubahnya juga gitu ya, atau perlu menggunakan serangan yang lebih kuat ya dia bisa men-settingnya kembali. Jadi menurut si Rei, dia berharap Kawaki bisa seperti itu ketika limiternya dibuka, karena mungkin aja Amado dan Kawaki berhasil menemukan solusi terbaik gitu ya untuk membuat Kawaki tetap selamat meskipun limiternya dibuka. Tapi apakah bisa seperti itu ya? Mungkin aja guys ya. Apa yang nggak bisa buat Amado? Nanti coba kita lihat kembali ya cerita berikutnya. Hope we get at least 2 villain post Jura ya. Berharap kita bisa mendapatkan paling tidak 2 villain setelah Jura gitu kata dia guys ya. Mungkin ada Otsutsuki Code, lalu juga ada Akebi yang berpotensi sekali untuk membangkitkan Isshiki. Menurut Rei gitu guys ya. Aku juga jadi kayak penasaran ya, apa jangan-jangan bisa nggak sih Amado ternyata selama ini kita di prank gitu ya. Amado ternyata selama ini masih berhubungan dengan Isshiki sebenarnya. Dia itu masih memiliki hubungan yang kuat dengan Isshiki. Jadi selama ini kita ditipu ya. Bisa aja guys ya, kita ditipu seolah-olah mereka ini bermusuhan, padahal sebenarnya itu adalah rencananya mereka, itu adalah dramanya mereka. Kenapa aku bisa berpikir seperti itu? Pertama, karena mungkin Amado ingin dipercaya oleh Kawaki. Kedua, Amado ingin Kawaki bergantung dengan karma. Jadi Kawaki itu nggak akan pernah mau melepaskan karmanya. Padahal itu adalah cikal bakal bagi Isshiki untuk bisa bangkit kembali. Kalau misalkan Kawaki yang nggak mau ya, dia bisa melalui karma yang lain, yaitu Akebi. Jadi mungkin aja gitu ya, cara Amado untuk membuat Isshiki bangkit kembali dengan cara yang cukup pintar gitu guys ya. Memanfaatkan kelengahan Kawaki dalam segi cintanya terhadap Naruto gitu guys, membuat dia jadi ingin melindungi Naruto dengan segala kekuatan yang dia punya gitu ya. Apapun yang bisa dia lakukan, dia akan lakukan kecuali membangkitkan seorang Otsutsuki ya. Meskipun ya si Amado pernah bilang gitu kalau dia akan membantu Amado kalau misalkan semua urusannya sudah selesai gitu ya. Jadi dia nggak usah repot-repot lagi, cuma tinggal urusin satu ini aja. Kalau misalkan jadi Otsutsuki ya udah tinggal dibantai gitu. Menurut dia seperti itu guys ya. Tapi bagaimana kalau ternyata orang yang harus dia bantai itu adalah Isshiki yang sudah bangkit kembali? Apakah bisa dia melawan Isshiki yang sudah bangkit dengan lebih sempurna? Apalagi mungkin cyborg buatan Amado, Akebi, itu adalah cyborg yang lebih sempurna daripada Kawaki guys. Mungkin aja loh ya. Tapi kenapa dia membuat Akebi? Kenapa dia harus menjadikan Akebi sebagai wadah Isshiki? Kenapa dia nggak buat yang lain? Atau itu cuma alasan dia doang supaya lebih dianggap masuk akal gitu ya, bahwa Akebi itu adalah anak perempuannya dan sebagainya gitu ya. Dia buat itu seolah-olah jadi drama yang bukan drama, maksudnya real life-nya, kehidupan dia yang sesungguhnya, padahal itu adalah tipu-tipu. Kayaknya kita bisa aja mendapatkan penipuan kembali ya. Dulu kan kita sempat mendapatkan penipuan dari Zetsu Hitam, sekarang mungkin kita bisa mendapatkan penipuan dari Amado. Menarik guys ya untuk kita lihat ke depannya seperti apa plot twist yang dibuat oleh Kishimoto Sensei. Lanjut, what I want from Kawaki. Apa yang saya inginkan dari Kawaki? Pertama adalah new ability ya, kekuatan baru dari Kokugan dan lebih kreatif lagi ya. Dia pengennya ada kekuatan yang lebih kreatif lagi. Evolve Kokugan yang sudah berevolusi. Kemudian Shinjutsu baru ya, Shinjutsu baru dari Shibai DNA atau DNA Shibai. Seperti contohnya time skip. Maksudnya time skip tuh dia bisa melewati waktu gitu. Terus dia bisa, atau time related ability, pokoknya kekuatan yang berhubungan dengan waktu.
A new exclusive from 100% completely Otsutsuki. Wah anjir, emang dia kayaknya berharap Kawaki bisa menjadi 100% Otsutsuki guys. Gimana caranya menjadi 100% Otsutsuki? What we gonna get? Punch, kick harder, same ability as always, but ini ayalannya terlalu tingkat tinggi ya, tapi masih bisa kejangkau guys, masih bisa aja dilakukan oleh Kishimoto Sensei ya. Masalah time skip atau masalah kekuatan yang berhubungan dengan waktu menurutku masih bisa masuk akal, karena kalau kita pernah melihat Obito guys ya, Obito itu bukannya Obito bisa manipulasi waktu, tapi lebih tepatnya Obito itu bisa memanfaatkan sesuatu yang berhubungan dengan dimensi yang dia bisa akses. Dengan mata Mangekyo Sharingan-nya dia bisa mengakses dimensi itu untuk diaplikasikan kepada kekuatan pribadinya. Contoh seperti dia bisa memindahkan tubuhnya ke dimensi yang bisa dia pindahkan itu, atau dimensi khusus milik dia sendiri gitu ya. Dia bisa memindahkan tubuhnya ke sana. Bagaimana kalau Kawaki juga bisa seperti itu? Bagaimana kalau dia bisa memanfaatkan ruang dimensi itu untuk diaplikasikan kepada tubuhnya sendiri? Kira-kira bakal jadi seperti apa gitu ya kalau diaplikasikan ke tubuhnya sendiri? Apakah tubuhnya bisa kebal dari sebuah serangan guys? Tapi buat apa tubuhnya dibikin kebal dari sebuah serangan kalau dia bisa menghindar menggunakan Sukuna Hikona? Jadi agak tidak fleksibel di sini ya kalau menurutku. Makanya harus ada sesuatu yang seimbang ya. Nanti nggak tahu bagaimana ceritanya. Cuma aku yakin kayaknya kecil kemungkinannya kalau Kawaki bisa memanfaatkan dimensi itu untuk dijadikan kekuatan pribadinya sendiri gitu di tubuhnya sendiri. Momo will happen after GTA 7. Emang iya. Ini mah cuma prediksi dia doang guys ya. Absorb ninjutsu or chakra tuh. Menyerap ninjutsu atau chakra juga. We probably gonna get in volume info on save. Oh, nanti 1 Juli guys katanya kita bisa mendapatkan info tentang volume manga Boruto yang terbaru, itu volume kelima guys ya, paling tidak ya. Menurut dia seperti itu kira-kira. Wonder what we gonna get itu ya. Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari volume kelima? Mungkin evolusi Shinju gitu ya, dan macam-macamnya lah. Yang mana kita sudah tahu ya tentang claw mark ya, tanda cakar, atau mungkin kita juga bisa mendapatkan profile setiap Shinju guys ya, katanya gitu ya, profile setiap Shinju. Menarik sih kalau kita dapetin profile setiap Shinju, karena kan covernya memang Shinju ya, manusia pohon dewa. Jadi mungkin aja isinya itu ya nanti profilnya para Shinju, seperti Hidari, siapa namanya, kekuatannya seperti apa gitu kan, karena udah dimunculkan di beberapa chapter kekuatan mereka, mungkin aja didatain guys ya, jadi data shinobi nanti. Bisa juga guys ya, kalau kita belum mendapatkan data yang sudah lengkap tentang Mangekyo Sharingan Sarada, kayaknya itu belum akan ditampilkan. Soalnya memang Mangekyo Sharingan Sarada baru sedikit banget gitu guys ya. Bisa aja berarti volume kelima isinya cuma mengenai Shinju. Jadi Shinju bak kekuatan seperti apa, Hidari kekuatan seperti apa, Matsuri dan Ryu seperti apa, mungkin, dan Jura juga seperti apa ya. Karena Jura sampai saat ini kan udah lumayan dijelasin ya kekuatannya. Bisa jadi di volume kelima akan ditambahkan lagi. Mungkin ya. It's from Rene. So it's Rene spam. Nah ini mah dia ngejawab pertanyaan orang guys ya. Imagine being the eye of ascended god but its ability as shifter. Orang-orang harus berhenti membicarakan tentang time stopnya Momoshiki. Ini bukanlah kemampuan dan tidak dapat digunakan. Jika tidak, dia akan melakukannya dalam pertarungannya. Byakugan melihat pecahan masa depan adalah kemampuan, dan bahkan dengan itu dia dikalahkan. Kawaki atau Ishiki didasarkan pada Daikokuten atau Makala yang merupakan dewa waktu. Jadi tidak ada. Jadi kalau Kawaki bisa menggunakan time stop ya, atau yang berhubungan dengan waktu, itu masih bisa masuk akal dibandingkan dengan Momoshiki kalau menurut Shirei ya. Karena bagi Shirei, Momoshiki kalau bisa menghentikan waktu, kenapa dia nggak lakuin itu dari sejak lama gitu ya? Kenapa dia nggak lakuin ketika dia hampir mau mati? Kenapa dia nggak lakuin itu ketika apalagi ya Boruto mencoba mengambil alih tubuhnya? Jadi harusnya dia bisa melakukan banyak hal ya dengan kemampuan time stop dia harusnya. Tapi kenapa tidak dilakukan? Itu makanya kenapa Shirei bersikeras bahwa orang-orang tuh harusnya berhenti ya membicarakan tentang kemampuan time stopnya Momoshiki. Oke, masuk akal guys ya. Oke, itu aja mungkin ya komentar yang menarik dari Shirei yang aku lihat dari postingannya di Fanverse. Sisanya aku nggak terlalu begitu menarik untuk melihatnya guys ya. Nanti kalau misalkan ada info yang menarik lagi atau komentar menarik dari Shirei, akan aku bikinkan videonya kembali guys ya. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam Shinobi.